Informasi lain, di hari kedua pelaksanaannya, pertemuan tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia telah hasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya bantuan dari negara maju bagi sejumlah negara berkembang. Dan saat ini sudah ada Ardia Rahma di Bali International Convention Center. Ya, apa perkembangan terkini dari forum konferensi WTO, Ardia? Ya, Elis dan Sakti, dalam forum ini dibicarakan berbagai macam isu yang berhubungan dengan perdagangan multilateral dan juga perdagangan bilateral yang membahas mengenai ekspor dan impor, termasuk ekspor impor yang terkait dengan harga kedelai yang semakin mahal seiring dengan menguatnya harga dolar. Setelah diturunkan dari Rp9.500 per kilogram September silam, harga kedelai kembali terancam naik. Terlebih, kebutuhan kedelai masih tinggi dari impor, sementara nilai dolar terhadap rupiah pekan kemarin menembus angka Rp12.000. Kita sekarang sedang memikirkan agar para petani kita tetap continue untuk menanam, mencapai swasembada dalam beberapa tahun ke depan. Maka kita sedang melihat, Menteri Pertanian sedang melihat mengadjust harga beli yang selama ini ditetapkan oleh Bulog sekitar 7.000 itu. Untuk melindungi kedelai lokal, Bulog telah menetapkan harga Rp7.000 per kilogram. Namun, kebijakan negara dinilai terlalu protektif terhadap pasar. Kebijakan pemerintah semestinya mendorong investasi di sektor pertanian, sehingga ekspor produk pertanian lain yang jadi andalan dapat menggantikan biaya impor, hingga petani lokal bisa mencukupi kebutuhan makanan pokok seperti kedelai dan beras. April Hasibuan melaporkan untuk NET. Memang untuk kebijakan harga kedelai ini perlu ada regulasi langsung dari pemerintah. Nah, memang ada perlunya bahasan khusus dari WTO ini mengenai harga impor kedelai ataupun ekspor kedelai terkait dengan stok kedelai di Indonesia. Ya, Pak Haryo, boleh ke sini sebentar, Bapak. Ini sebenarnya sejauh ini, Pak, dilihat dari bahasan di WTO ini, apakah ada kemungkinan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh WTO ini akan berpengaruh pada harga kedelai di Indonesia, Pak? Sebetulnya begini, kalau perdagangan itu semakin bebas, itu kan sumber, misalnya untuk impor barang-barang pangan itu akan menjadi lebih baik, ya. Sehingga ketersediaan kedelai, misalnya kalau kita perlu pada saat stoknya rendah dan harganya naik, kita bisa impor dengan baik. Nah, WTO pada dasarnya ingin membebaskan perdagangan itu supaya negara-negara bisa mengimpor dengan mudah. Pada saat beras dulu, kalau setiap negara itu bersikukuh mau berdagang, tidak mau mensuplai ke negara lain, itu akibatnya justru terjadi gejolak harga. Sebenarnya mungkin nggak sih, Pak, kalau petani kedelai di Indonesia menghasilkan kedelai yang bisa memenuhi kebutuhan nasional? Sebetulnya itu agak tidak realistis menurut saya, ya. Karena pertama, Indonesia itu kedelai itu adalah untuk negara subtropis seperti Brasil, begitu. Kemudian kalau di Brasil, di Amerika itu skalanya skala besar, mekanisasi dan sangat modern, sehingga produktivitasnya itu 2 kali lipat dari produktivitas di Indonesia. Sementara di Indonesia itu negara tropis yang tidak cocok untuk kedelai dan penanamannya itu tumpang sari. Jadi petani itu tidak khusus menanam kedelai, tapi menanam bersama dengan tanaman lain. Nah, ya tantangannya adalah bagaimana agar supply ini terjamin walaupun produksi dalam negerinya rendah. Ya tidak ya harus impor. Bagaimana supaya impor kedelai ini bisa terjamin. Namun di luar itu juga akan terjadi gejolak harga kan kedelai pada saat terjadi kekeringan misalnya di Amerika, maka harga kedelai impor pun akan naik. Nah, untuk itu yang bisa dilakukan pemerintah adalah stok. Yang menyediakan stok yang cukup bagi sebenarnya kalau Bulog itu diefisienkan ya harusnya bisa lebih baik. Jadi Bulog tidak Bulog seperti dulu, tapi Bulog zaman sekarang yang lebih modern begitu. Oke, sebetulnya seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah terkait stok kedelai di Indonesia, ya, Pak. Apakah harus ada pengaturan dalam keran impor dan ekspor di Indonesia? Ya betul. Misalnya untuk kasus daging kemarin dan ada kebijakan baru yang mengatakan bahwa kalau harga sudah melampaui pada level tertentu, ya itu nanti kan yang dirugikan karena ibu-ibu. Pada level tertentu itu impor harus dibuka, tidak perlu dipersulit, tidak perlu ada lagi kuota pada saat
Nanti kalau harganya sudah turun bisa kembali lagi melindungi petani dan sebagainya. Soalnya ini kan antara kepentingan petani dan kepentingan konsumen itu kan dua hal yang tidak selalu setara. Petani ingin harganya mahal supaya dia bisa untung, konsumen ingin harganya murah. Nah, jalan tengahnya ya pada saat harga itu sudah pada level tertentu yang terlalu tinggi, impor harus dibuka begitu. Oke, berarti kan ini ada salah satu proposal dari kelompok G33 termasuk India ya Pak yang menginginkan ada peningkatan subsidi 15% untuk petani di negara berkembang. Kalau misalnya itu di-dealkan atau misalnya disetujui oleh WTO ini, apa pengaruhnya bagi petani kedelai di Indonesia termasuk konsumen, ibu-ibu yang di rumah makannya tahu tempe nih Pak? Ya betul, untuk petaninya mungkin ya akan diuntungkan ya dengan subsidi 15% dia akan mendapat tambahan 15% paling tidak ya. Nah, namun itu tidak berarti petaninya akan otomatis meningkatkan produksinya. Misalnya dia akan lebih menguntungkan walaupun sudah disubsidi 15, dia lebih menguntungkan menanam beras atau jagung. Ya dia akan milih menanam beras atau jagung daripada menanam kedelai walaupun sudah disubsidi. Artinya tidak ada efeknya pada produksi. Produksi hanya akan bisa meningkat dengan baik kalau produktivitasnya ditingkatkan. Nah itu tugas pemerintah, membantu irigasinya, membantu bibitnya yang bagus dan sebagainya itu. Nah kalau peningkatan produksi melalui produktivitas bukan melalui subsidi itu yang genuine, yang asli menurunkan harga akan menjamin keamanan pangan dan itu akan berpengaruh pada ibu-ibu yang bisa kan maunya ibu-ibu itu tuh dua hal. Dia tersedia barangnya dan kedua harganya murah. Nah itu hanya bisa kalau produktivitas dari pertanian itu meningkat. Oke, terima kasih banyak ya Bapak ya. Ya, memang untuk dalam forum ini dibicarakan mengenai regulasi ekspor dan impor. Dan memang di hari kedua ini sudah ada 2 butir yang sudah dihasilkan. Yang pertama ini ada bantuan dari negara maju termasuk Australia yang memberikan donasi sebesar 5,4 juta dolar Australia untuk membantu fasilitas perdagangan di negara berkembang. Dan yang kedua, negara Cina yang memberikan donasi sebesar 400 ribu dolar Amerika untuk memberikan negara yang terbelakang. Elis dan Sakti. Ya, Ardia Rahma dari Nusa Dua Bali. Ya kalau tadi kita lihat memang sangat berguna sekali pertemuan ini WTO ya, World Trade Organization ini. Ya, 2 kesepakatan yang telah dihasilkan Betul. ya.